Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliana Senas Putri dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Saya mahasiswa semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul A Method for the Coating of a Polymer's Inclusion Membrane with a Monolayer of Silver Nanoparticle. Baik, saya akan menjelaskan bahwa artikel ini membahas tentang pembuatan nanopartikel perak atau AGNPS, karena AGNPS ini memiliki sifat fisik, sifat kimia, sifat biologis yang sangat baik, misalnya sebagai antibakteri, sebagai katalis, dan juga sensor. Nah, metode yang ada untuk melakukan atau membuat AGNPS ini ada dua jenis. Yang pertama top down dan bottom down, di mana top down ini dia menghancurkan logam perak menjadi ukuran nano, contohnya itu dengan laser. Sedangkan bottom down dia menggunakan larutan ion Ag+ yang direduksi oleh pereduksi. Salah satu pendekatan baru dalam sintesis AGNPS ini adalah menggunakan polymer inclusion membrane atau PIM sebagai template, yaitu membran berbasis polimer seperti PVC yang mengandung senyawa ekstraktan seperti DIPA. Nah, PIM ini bisa menyerap ion logam Ag+ melalui pertukaran ion, lalu direduksi menjadi AGNPS di permukaannya. Kemudian untuk metodologi atau eksperimennya itu dia menggunakan bahan kimia seperti PVC, di mana PVC ini sebagai polimer dasar. Habis itu menggunakan DIPA sebagai agen ekstraktan, ada THF sebagai pelarut, ada agen NO3 sebagai sumber ion perak, dan agen produksi itu menggunakan larutan asam askorbat. Kemudian pada ekstraksi larutan perak atau ekstraksi Ag, PIM itu direndam dalam larutan AgNO3, ion Ag+ akan masuk ke dalam membran melalui pertukaran ion. Pada reduksi larutan perak, setelah Ag+ terserap ke dalam PIM itu, membran direduksi dalam larutan agen reduksi selama 24 jam. Itu fokus utamanya itu pada asam L-askorbat. Kemudian untuk analisis itu menggunakan alat AAS, SEM, EDS, dan UV-Vis. Pada ekstraksi Ag ke dalam membran dan kapasitas muatan, di sini tujuannya itu untuk mengetahui seberapa banyak ion Ag+ yang bisa dimuat oleh membran PIM. Kemudian pada artikel ini dia menghasilkan atau menunjukkan bahwa muatan Ag dalam PIM meningkat seiring meningkatnya konsentrasi Ag+ dalam larutan hingga mencapai kapasitas maksimum pada 1500 mg per liter. Kemudian pada titik tersebut perbandingan molar antara DIPA dan Ag dalam membran adalah sekitar 2:1 yang menunjukkan bahwa tiap DIPA itu mengikat satu ion Ag+. Itu bisa dilihat pada gambar 1, di mana menunjukkan grafik yang mendatar setelah 1500 mg per liter itu menandakan kapasitas maksimum sudah tercapai. Nah, saya dapat simpulkan bahwa PIM yang efektif itu PIM efektif mengekstrak Ag, namun memiliki kapasitas jenuh yang ditentukan oleh komposisi DIPA. Kemudian pada reduksi Ag dalam membran oleh agen pereduksi, di mana ada 4 agen pereduksi yang digunakan atau diuji. Yang pertama itu ada NaBH4, ada trisodium sitrat, ada asam sitrat, ada asam L-askorbat. Nah, hasil yang diuji yaitu NaBH4 dan trisodium sitrat itu menghasilkan warna hitam pada membran. Ini menunjukkan bahwa pembentukan silver oksida bukan nanopartikel perak. Kemudian asam sitrit itu menghasilkan AGNPS tetapi terperangkap dalam membran. Dia tidak berada di permukaan. Asam L-askorbat dia berhasil membentuk lapisan monolayer
GNPS di permukaan membran dengan ukuran partikel rata-rata 420 nanometer. Kita bisa lihat pada gambar 2A dan 2B, di mana pada gambar 2A ini dia visualnya itu menunjukkan perubahan warna membran. Sedangkan di gambar 2B itu SEM permukaan dan penampang membran dengan asam L-ascorbat menunjukkan GNPS itu merata di permukaan. Jadi disimpulkan bahwa asam L-ascorbat ini adalah agen reduksi yang paling efektif, menghasilkan GNPS yang stabil, merata, dan dia berada di permukaan. Selanjutnya ada pengaruh komposisi DIPA dalam PIM, di mana yang diuji itu membran dengan komposisi DIPA 30%, 40%, dan 45%. Nah, semakin banyak kandungan DIPA, semakin tinggi kemampuan PIM untuk mengekstrak Ag+ dengan jumlah dan distribusi AgNPS-nya itu meningkat. Pada gambar dia menunjukkan bahwa SEM DIPA 30%, dia menghasilkan ukuran AgNPS 620 nanometer. Dia sedikit. Kemudian pada DIPA 40%, dia menghasilkan AgNPS lebih kecil, yaitu 390 nanometer. Kemudian pada DIPA 45% dengan dia menghasilkan AgNPS ukuran 420 nanometer dengan distribusi yang sangat merata. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa komposisi terbaik adalah DIPA 45% karena dia menghasilkan AgNPS dalam jumlah banyak dan distribusi yang merata. Pada pengaruh jumlah Ag yang dimuat, kita bisa lihat pada gambar 4 bahwa membran diekstraksi dari larutan Ag dengan konsentrasi 300 sampai 2000 mg per liter. Nah, semakin tinggi muatan Ag+, maka semakin banyak dan semakin besar AgNPS-nya. Namun, pada muatan tinggi 1500 sampai 2000 mg per liter, AgNPS-nya itu menggumpal atau agregasi. Nah, pada gambar 4 ini dibuktikan bahwa SEM permukaan memperlihatkan bahwa konsentrasi tinggi AgNPS bergabung membentuk cluster besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi optimal adalah muatan Ag pada konsentrasi 1000 mg per liter, yaitu setengah dari kapasitas maksimum. Kemudian pada pengaruh pH larutan asam ascorbat, kita bisa lihat pada gambar 5, di mana pH itu berpengaruh terhadap kemampuan asam L-ascorbat dalam mereduksi Ag. Nah, pH 2.0 dia paling optimal dan menghasilkan AgNPS rata dan merata pada volume 360 nanometer. Sedangkan pH 1.0 dia ukurannya itu bervariasi dan jumlahnya sedikit. Sedangkan pada pH 2.6 dia menghasilkan AgNPS lebih besar, yaitu 420 nanometer. Itu jumlah lebih sedikit. Nah, bisa dilihat pada gambar 5A sampai C, itu SEM permukaan menunjukkan perbedaan distribusi AgNPS, sehingga dapat disimpulkan bahwa pH 2.0 adalah pH terbaik untuk menghasilkan AgNPS monolayer yang seragam di permukaan PIM. Kemudian pada distribusi ukuran AgNPS, yaitu ukuran AgNPS hasil reduksi dengan asam L-ascorbat pada pH 2.0 itu sangat seragam. Kemudian histogram juga menunjukkan ukuran partikel terkonsentrasi di 360 nanometer. Nah, pada gambar 6, histogram distribusi ukuran partikel memperlihatkan distribusi yang sangat sempit. Nah, dapat disimpulkan bahwa pH 2.0 dengan asam L-ascorbat menghasilkan AgNPS dengan ukuran yang sangat konsisten dan optimal. Selanjutnya pada komposisi permukaan membran EDS, di mana spektrum EDS menunjukkan puncak energi pada 3.0 sampai 3.4 yang khas untuk unsur Ag atau AgLa dan AgLb.
Nah, dapat disimpulkan juga bahwa AgNPS yang terbentuk adalah benar-benar logam perak, bukan senyawa oksida atau kontaminan lainnya. Selanjutnya pada spektrum UV-Vis yang terlihat pada gambar 8, dia menunjukkan bahwa pita serapan antara 346 sampai 403 nanometer, dia kelas plasmonnya itu plasmon permukaan dari AgNPS. Selanjutnya pengaruh konsentrasi asam L-ascorbat pada konsentrasi 0,05 mol per liter menghasilkan ukuran partikel 640 nanometer. Sedangkan 0,10 mol per liter dia menghasilkan ukuran optimal 360 nanometer. Dan yang lebih tinggi 0,15 dan 0,20 mol per liter dia menghasilkan ukuran turun sedikit ke 340 nanometer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 0,10 mol per liter itu yang paling optimal. Selanjutnya pada pengaruh waktu reduksi yang diuji dalam 1 hingga 24 jam. Hasil terbaiknya diperoleh pada 24 jam, setelah itu jumlah AgNPS-nya tidak bertambah. Kesimpulannya bahwa pada waktu reduksi optimal adalah 24 jam untuk membentuk monolayer AgNPS yang tebal atau padat. Pada pengaruh suhu reduksi, suhu yang diuji itu 10-50 derajat Celcius. Nah, pada suhu yang rendah, dia masanya lambat. Jika suhunya tinggi, dia tidak mendapatkan keuntungan yang bertambah, sehingga suhu yang paling optimal adalah 20 derajat Celcius. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius, dia menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten. Pada pengaruh kecepatan pengocokan berpengaruh pada ukuran AgNPS, di mana 0 rpm menghasilkan 610 nanometer, sedangkan 150 rpm menghasilkan 360 nanometer. Nah, kesimpulannya, semakin cepat pengocokan, semakin kecil dan merata AgNPS yang terbentuk karena transfer massa yang lebih cepat. Artikel ini dapat disimpulkan bahwa asam L-ascorbat pada pH 2.0 yang paling efektif dalam menghasilkan AgNP lapisan tunggal pada PIM berbasis PVC. Kemudian parameter seperti pH, suhu, konsentrasi reduktor, waktu reduksi, dan kecepatan pengocokan dapat dikontrol untuk mengatur karakteristik nanopartikel.